Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatil imani wal islam, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Shadaqallahul azim. Al-ayah. Hadirin sidang Jumat Masjid Jabal Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kula kalian panjenengan ing siang menika tasih pinaringan sehat, tasih pinaringan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa melaksanakan panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan salat Jumat secara berjamaah. Semoga amal ibadah pada siang hari ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak terasa sudah 3 hari Ramadan sudah meninggalkan kita semua. Fa insyaallah kita semua masih merasakan nikmatnya ibadah di bulan suci Ramadan. Bagaimana semua pahala-pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik puasanya, qiyamul lailnya, bacaan Al-Qur'annya, baik sedekah jariahnya, semuanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal kita semuanya selama di bulan suci Ramadan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan lagi Ramadan yang tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat Masjid Jabal Nur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini negara kita yang kita cintai kedatangan wali Allah yang namanya yaitu Umar Al-Hafiz yang datangnya dari Yaman. Beliau ditanya oleh para senior yaitu grup band yang ada di Jakarta. Beliau bertanya kepada Umar bin Al-Hafiz pertanyaan yang mudah, tidak sulit, sesuai dengan tema pada hari ini. Kata beliau, wahai Habib Umar, bagaimana menjaga keimanan kita? Terkadang iman itu adalah terkadang naik dan juga terkadang naik dan juga turun. Maka beliau menjawabnya dengan mudah. Dengan Allah Subhanahu wa taala firmankan juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, baik siang ataupun malam. Dan Habib Umar berpesan kepada grup band tersebut, yaitu adalah bagaimana
menjaga iman tersebut adalah dengan memperbanyak zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itulah jawaban dari Umar Al-Hafiz yang datangnya dari Yaman. Beliau ulama besar keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana selanjutnya setelah Ramadan meninggalkan kita dan setelah itu datangnya bulan Syawal. Tidak juga di bulan Syawal tersebut ada beberapa pahala-pahala yang sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Ramadan meninggalkan kita untuk selalu bertawakal terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga keimanannya, meningkatkan kualitas iman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpuasalah 6 hari meskipun tidak berturut-turut, baik itu di hari Senin ataupun hari Kamis dan seterusnya, bisa 1 bulan. Anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puasa 6 hari ini meskipun bisa dicicil, pahalanya sama dengan setahun penuh. Wahai jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya pesan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibarat keimanan seseorang itu adalah bagaikan hati, ibarat rumah yang ada mempunyai beberapa pintu, dan pintu-pintu tersebut ada sebagian pintu yang tempat masuknya setan yang mudah untuk menjerumuskan umat-umat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu cara untuk meningkatkan kualitas iman terhadap Allah Subhanahu wa taala, menjaga keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala agar tetap selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan banyak-banyak berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan setan masuk ke dalam raga manusia ada 3 macam. Salah satunya yaitu dengan hayalan-hayalan belaka. Kedua, setan masuk untuk menjerumuskan umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam api neraka. Maka nomor 2 yaitu dengan nafsu syahwatnya. Maka banyak orang-orang yang tertipu dengan adanya nikmatnya dunia ini. Sebenarnya dunia ini adalah sementara. Kehidupan yang sebenarnya yaitu hakikatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala yaitu di alam barzah, nanti di yaumul qiyamah. Dan selanjutnya yang nomor 3, setan memasuki ke dalam raga manusia yang nomor 3 yaitu dengan memperbanyak harta benda, menumpuk harta benda, dan juga tidak bisa menahan amarah. Dan Al-Quran sudah menjelaskan wal ghaido. Apa itu artinya wal ghaido? Menahan amarah. Dan selanjutnya dengan cara tersebut, dengan berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka setan akan dikalahkan oleh selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dengan berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak mampu, ada satu cara yang bisa melumpuhkan setan tersebut, yaitu dengan saumu tasihu, kata Nabi. Apa itu saumu tasihu? Memperbanyak puasa agar nafsu kita tidak semakin tinggi syahwatnya. Itu pesan Nabi. Karena di dalam inti dalam puasa, meskipun bukan di bulan suci Ramadan, yaitu adalah puasa Senin ataupun Kamis ataupun Yaumul Bid, maka di dalam puasa tersebut juga intinya
menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang selalu ingat terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka beliaulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Al-Imran ayat 31 dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jadi orang-orang yang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, fattabi'uni, ikutilah aku, kata Nabi. Yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosamu. Maka ayat Al-Baqarah sudah dijelaskan juga, fadhkuruni adzkurkum waskuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku juga ingat kepadamu. Jadi sebaliknya di surat At-Taubah sudah dijelaskan, innallaha ma'ana, bahwa Allah Subhanahu wa taala semua bersama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang betul-betul beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Baqarah yang kedua, yaitu yang berbunyi, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan orang-orang yang betul-betul beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mau mendirikan salat dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kunci untuk mempertahankan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan meninggalkan kita semua. Semoga ada manfaatnya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.